Lihat kan nggak, sebelum Sumpah Pemuda nggak ada istilah bahasa Indonesia. Ya. Sebelumnya bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Akhir-akhir ini baik masyarakat kita maupun masyarakat di Malaysia, terutama para penggiat-penggiat di dalam bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia, sedang gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan bahasanya, bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Bukan hanya bahasa Melayu yang sedang kebakaran. Kita juga di Indonesia sebenarnya sudah sangat banyak susupan-susupan dalam percakapan sehari-hari, terutama bahasa gaul maupun bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Simak terus ya. We say, watch out, be careful. In Indonesian, we say, eh, 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 eh. In English, we say, see, told you not to do it, but you did it anyway. But in Indonesian, we say, kan. Udah jadi ini tuh seliweran entah kenapa di Reels ya dan juga di TikTok seliweran beberapa ya mungkin minggu 2 minggu inilah keluar lagi yang posting beda orang tapi yang dia bilang ini aku Ya pemirsa, ini adalah contoh orang asing yang belajar ngomong bahasa Indonesia dengan keseharian ya, bukan formal. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kondisi bahasa Indonesia saat ini, ikutin podcast berikut ini bersama Ivan Lanin. memperkenalkan nih, ini adalah Uda Ivan Lanin. Aku sebut sebagai Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia. Oke, liweran terus di TikTok, di Instagram, di mana-mana. Tapi emang kayak gini? Atau ini ya obrolan orang aja biar lucu-lucuan? Masalahnya kan bahasa Indonesia itu perbedaan antara ragam formal dan informal ini jauh sekali. Yang diangkat ini yang informal. Informal. Betul. Ketika Oke. orang Barat belajar bahasa Indonesia, biasanya mereka datang ke Indonesia, terus lingkungan masyarakatnya kan informal kan. Sementara kalau mereka itu beda antara informal dan formal nggak begitu jauh. Contoh paling konkret gini deh, kalau di bahasa Inggris misalnya, itu orang kepada siapapun manggil you kan, panggil you. Mau tua, muda. Betul. Nah, ada kejadian lucu nih. Jadi ada anak teman saya, dia itu dari kecil sekolah di sekolah internasional. Kemudian waktu itu ngobrol sama eyangnya. Orang tuanya malu karena anak ini ngomong gini ke eyangnya. Eyang, kamu masak apa hari ini? Di bahasa Inggris, what do you cook today? Itu kan ada you. Terus dibilangin kan, nggak boleh panggil kamu, kata orang tuanya kan. Terus saya manggil eyang apa? Ya eyang lagi, tapi diulang dong berarti. Eyang nggak masak apa kamu hari ini. Nah itu yang terjadi di Indonesia kan. Itu gejala itu disebutnya diglosia. Oke. Glosia itu bahasa. Jadi kita punya situasi ketika ragam bahasa formal dan informal itu beda sekali jaraknya, ragam lisan dan ragam tulisan beda sekali. Itu sebenarnya yang buat Jadi bingung. yang diliatin sama si orang bule itu sebetulnya bercandaan gitu Ya, kan, bercandaan. yang Iya. gitu. Kalau bahasa Indonesia kan sama aja, kalau misalnya sopan ya, hati-hati loh, Iya. paling nggak gitu. Iya, Itu kalau iya. lebih santunnya. Cuma kalau ya anak gaul ya gitu caranya. Nah ini ngomong-ngomong soal anak gaul, anak gaul itu terkenal banget kalau anak-anak Jakarta Selatan itu bahasanya itu yang campur-campur tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jujur jadi jujur li, terus apalah aku juga nggak terlalu hafal gitu. Itu yang sekarang terjadi juga gitu loh. Komen udah Ivan apa? Ini kamu play lagi sih dia Keluar diam dia, keluar. diam loh. Apa? Kalau kita perhatikan sebenarnya pada setiap generasi selalu muncul bahasa-bahasa baru. Itu disebutnya slang. Slang itu atau mungkin Bukan slang ya? Dulu bukan. kan slang. Slang itu nama grup musik. Tapi kan dulu bilangnya bahasa slang katanya gitu. Ya kita ngikuti bahasa Inggrisnya kan. Cuma begitu diserap ke bahasa Indonesia harusnya Bahasa kita ngomongnya slang. bahasa slang. Agak mirip selang air ya. Tapi Kalau di Indonesia bahasa gaul. ya bahasa Atau gaul. Betul. iya, oke. Itu adalah bahasa temporer yang berlaku di sebuah lingkungan tertentu. Setiap generasi itu pasti butuh sesuatu untuk membedakannya dengan generasi yang sebelumnya. Caranya adalah mereka membentuk bahasa baru. Dulu Ya jujur saya termasuk salah satu yang khawatir dengan bahasa daerah terutama ya. Contohnya cucu saya orang Sunda asli, kemudian neneknya cucu saya itu orang Cina Pontianak, ya kesehariannya bahasa Melayu.
dapat nilai rendah dalam bahasa daerahnya ya. Dan dia mengaku bukan orang Sunda. Oh, zaman saya waktu ada film Ali Topan Anak Jalanan, mungkin pernah denger ya. Dari situ kan lahir bahasa Prokem. Yang dari kata bahasa Indonesia diselipkan ok. Dari bapak jadi bokap. Dari nyonya jadi nyokap. Mama itu kan maksudnya nyokap. Iya. Oh, oke. Nah, itu kan sebenarnya diselipin ok. Betawi. Polanya begitu. Betawi jadi betokau. Iya. Oh, itu Prokem ya? Ya, itu bahasa Prokem. Itu tahun 70-an akhir ya kalau saya tidak salah ya. Jadi teringat dengan bahasa gaul ya pada zaman 80-an saat kuliah. Jadi kalau makan tuh ukan manang. Ukan manang upa apa? Upa anang. Nah, makan apa? Oh, tahu nggak lingkungan anak-anak ABG Jakarta Selatan? Gimana? Ini ada. Oh, coba kita lihat. Udah kita siapin. Oke, jadi sekarang comel itu namanya spill, deg-degan itu namanya anxiety, dan check-in bareng pasangan itu istilahnya staycation. Banyak pikiran sekarang namanya overthinking, liburan keluar kota itu namanya healing, dan hubungan tanpa status itu namanya sekarang FWB. Waduh, nih susah juga ya. Ini belum lagi masih ada work-life balance, insecure, self-love. Aduh, makin sulit aja bahasa ABG Jaksel ya. Itu dibilangin Ini lagi-lagi anak-anak. intinya perbedaan generasi. Saya yakin dulu orang tua kita waktu melihat kita mulai bertumbuh, itu mereka juga akan kebingungan melihat istilah-istilah yang kita gunakan. Mungkin dulu orang-orang tua kita, ini bokap ini apa sih, nyokap apa sih, gitu kan. Lagi-lagi itu, yang namanya kata itu kan selalu muncul seiring dengan perkembangan konsep yang diketahui oleh manusia. Kata itu pasti bermunculan. Nanti 10 tahun lagi kita akan menemukan kata-kata yang mungkin yang baru. Yang kayak, ini kuno. Yang ini jadi kuno. Kayak misalnya paling gampang gini deh. Kecerdasan buatan, artificial intelligence. Buat saya sih ya ini sebuah fenomena yang memang mesti kita terima ya. Seru-seru aja ya. Seru-seru. Tinggal masalahnya kemudian kita mau mengikuti perkembangan zaman atau enggak. Nah, ini kan sekarang berarti bahasa Indonesia udah campur-campur tuh sama bahasa Inggris. Jujur li gitu kan, pakai li belakangnya itu bagian dari bahasa Inggris. Ngerusak bahasa Indonesia enggak? Ketika itu digunakan dalam konteks yang tepat, menurut saya itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kan kayak saya ingat tuh teman-teman saya beberapa tahun yang lalu juga sudah mulai hai temans. Yes. Iya kan? Jadi teman ditambah S. Karena banyak. Ini sebenarnya yang diadop oleh bahasa gaulnya anak muda Malaysia itu adalah bahasa-bahasa kekinian ya, bukan bahasa formal yang diadopnya itu. Masalahnya ketika itu kemudian orang nggak tahu nih bahwa ini bukan kata yang benar. Jadi dia menggunakan itu waktu menulis surat resmi misalnya atau menulis peraturan perundang-undangan sih nggak mungkin nggak sih. Mungkin banget, nggak mungkin. Hal tersebut harus disampaikan oleh para saksi dengan jujurli. Nah, itu yang berbahaya. Jadi bilang merusak atau tidak, jawaban saya dengan tegas tidak. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, setiap generasi pasti ada yang namanya bahasa gaul. Pasti ada. Memang kreatif ya orang-orang Indonesia nih. Kemudian yang perlu diingatkan adalah konteks penggunaan. Kan udah Ivan kan sering ngobrol tuh sama ahli bahasa yang lain, misalnya kan ngobrol bahasa ada yang mungkin agak keberatan gitu ketika bahasa Indonesianya dicampur-campur gitu. Pengen mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya tetap lestari gitu, udah nggak cepat lupa. Tapi nyatanya faktanya kayak begini di lapangan. Ada kekhawatiran itu nggak sih nanti? Aduh bahasa Indonesia, aduh ntar rusak dong gitu. Ada jelas. Ada ya. Ini kayak kemarin aja misalnya ya, waktu sempat kan itu Perdana Menteri Malaysia itu ingin menjadikan Malaysia sebagai bahasa resmi ASEAN kedua. Itu kebakaran jenggot tuh para ahli bahasa. Karena mereka merasa bahwa loh kok Malaysia sih? Malaysia kan bahasa penuturnya itu nggak terlalu banyak, bahasa Melayu Malaysia. Terus belum lagi ditambah mereka itu lebih parah loh. Parah dalam arti? Masalah kebanggaan penggunaan bahasanya. Oh iya. Malaysia itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahkan di Indonesia misalnya fashion itu nulisnya FESYEN fashion dan itu jadi biasa sehari-hari. Dan itu yang dibilang parah. Betul. Dan pembicaraan sehari-hari pun kebanyakan orang itu menggunakan bahasa Inggris. Karena mereka kan memang secara etnis sangat beragam kan. Beragam dalam artian mereka tuh tidak punya kebanggaan untuk menggunakan bahasa Melayu. Ini mohon maaf ya kalau ada orang Malaysia yang menggunakan. Beda dengan kita.
di bahasa Indonesia sebenarnya bahasa Indonesia itu merupakan alat pemersatu kita. Kalau kita lihat kan selalu dibilang bahwa Sumpah Pemuda itu yang menyatukan Indonesia kan. Sebenarnya salah satu dampak dari Sumpah Pemuda itu juga menciptakan istilah bahasa Indonesia. Jadi bisa saling ngerti gitu, dari pulau ini ke pulau ini bahasanya satu gitu. Iya. Kalau dilihat apa sih yang membuat sebuah negara itu bisa menyatu? Ada 3 faktor katanya. Suku, agama, sama bahasa. Kita suku sama agama bikin kita berantem. Seringkali mesti diakui kan. Jadi yang bisa menyatukan Indonesia itu cuma bahasa loh sekarang. Kita dari orang Jawa pergi misalnya dokter di Jawa, dia ditugaskan ke di Papua aja. Nyambung tuh. Nggak perlu belajar bahasa Papua kan. Betul. Dan semakin ke timur itu semakin banyak variasi bahasa. Indonesia itu kan punya 718 bahasa teh. Itu hasil statistiknya Badan Bahasa. Dari 718 bahasa itu sekitar 450% lebih adanya di Papua. Wow. Papua itu bisa dibilang kita itu negara kedua yang memiliki jumlah bahasa paling banyak. Setelah Papua Nugini. Oke. Papua Nugini mungkin karena sama saudara kita di timur tuh biasanya bahasa Indonesianya bagus. Mereka benar-benar menggunakan bahasa Indonesia yang formal, benar, karena mereka itu bahasa Indonesia itu harus dipelajari. Kita kan belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Inggris kita formal banget. Formal banget. Kalau misalnya kita lihat ada bule gitu jalan ya, terus kita tanya, do you know how many tenses in English? Kemungkinan mereka nggak bisa jawab loh. Oh, oke. Coba berapa? Nggak tahu. Ada 16. Bentuk kala itu ada 16 kan, ya pokoknya ada. Ya udah 16. itulah. Tapi aku pengen balik lagi ke yang rencana Malaysia mau menjadikan bahasa Melayu untuk bahasa kedua setelah bahasa Inggris berarti ya? Setelah bahasa Inggris ya. Setelah bahasa Inggris. Di ASEAN. Di ASEAN. Indonesia nggak mau gitu. Indonesia nggak mau. Itu sebenarnya kalau saya tanya ya kepada teman-teman dari Badan Bahasa, ternyata ini sudah dilakukan sejak cukup lama. Jadi artinya ini bukan pertama kali. Dan maksudnya yang mana yang bukan pertama? Yang Malaysia itu? Keinginan atau? mereka untuk menjadikan itu sebagai bahasa ASEAN. Ini kemarin kan kita lihat ya konteksnya itu Perdana Menteri itu sedang ngomong di depan parlemen. Jadi dia berusaha menunjukkan sesuatu upaya yang dia lakukan. Ya politikus kan gitu kan, harus ada kelihatan jasanya. Ini kedengeran loh sama dia nanti. Semua denger. Ya emang gitu. Ini saya ngomongnya belak-belakan aja ya. Jadi menurut saya sih itu dorongannya politis, lebih kepada politis. Kalau dari kita sendiri sebenarnya kita itu sudah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai salah satu bahasa internasional di PBB. Kenapa jauh-jauh banget ke PBB gitu? Kenapa nggak di ASEAN aja dulu yang jelas-jelas di situ ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia yang bahasanya ya deket-deket gitu. Kenapa nggak ngusulin ke ASEAN aja dulu gitu? Setelah Malaysia mengusulkan baru gitu kan kebakaran jenggot. Iya sih, mungkin nggak kepikiran ya. Yang kepikirannya itu yang strategi jangka panjangnya. Itu jauh banget gitu. Udah yang sini dulu. Tapi gitu. sih kayak gara-gara kejadian itu. Kayaknya sih sekarang berubah fokus. Jadi sekarang mulai melihat dari lingkungan yang dekat dulu. Biasa kan kalau Malaysia melakukan sesuatu, Indonesia tuh panas. Kayak waktu itu kan yang batik ya kalau nggak salah ya yang diakui. Batik, wayang, angklung, tarian, baru. Nah sekarang bahasa utar dulu, Indonesia dulu. Jadi harus ada gerakan dari negara lain dulu baru kebakaran jenggot. Harus makasih dong sama Malaysia ya. Dia berhasil membangkitkan. Memungkinkan nggak bahasa Indonesia jadi bahasa di ASEAN? Kalau ngelihat dari potensi jumlah penduduk itu sangat memungkinkan. Indonesia itu kan kalau dari segi jumlah penduduk negara keempat terbesar. Yang pertama itu Tiongkok, kemudian Amerika Serikat, terus India. Apa kebalik ya? Pokoknya salah satu. India lumayan gede juga sih. Saya nggak tahu India dulu apa Amerika dulu. Yang keempat itu Indonesia. Kita punya 270 juta penduduk. Karena potensi jumlah penduduk itu, ya penutur bahasa Indonesia kan jadi gede kan, besar. Itu kan modal sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan semua negara ASEAN yang lain, kalah jauh lah. Itu kalau soal angka jumlah kalah-kalahan menang lah gitu. Dan itu penentu sebenarnya. Yang bisa menerima bahasa Indonesia di ASEAN mungkin Singapura bisa gitu karena kan tidak terlalu jauh kan, mereka masih menggunakan Brunei Melayu. Juga kemungkinan Brunei bisa. Malaysia Malaysia sih kemungkinan menentang ya karena mereka punya kebanggaan sendiri kan. Tapi secara kemampuan bisa gitu kan. Bisa. Nah, terus mungkin yang agak sulit yang mulai ke atas-atas. Bahasanya beda, soalnya beda sekali kan. Laos, Vietnam, itu mereka bahkan aksaranya kan berbeda. Ya, Thailand juga aksaranya berbeda. Oke. Jadi susah kalau menurut saya. Nah
kesulitan ini kan soal susah. Kesulitan belajar bahasa Indonesia apa sih? Kalau di luar negeri itu kan ada tense-nya, past tense-nya, terus future-nya beda gitu. Indonesia kan sama semua. Dari beberapa tulisan jurnal, bahasa Indonesia itu diakui sebagai salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari. Sebetulnya. Karena ya kita dari segi fitur bahasa tuh kita sederhana Banget. Kita tidak punya bentuk kala, tenses. Kita pergi aja. Ada yang sudah pergi, akan pergi, paling gitu kan. Kemudian dari segi feminin dan maskulin Sama ya, aja. Teh ini kan belajar bahasa Jerman tuh, ngafalin dis Bongkar aja semua, bongkar. Iya, punten. Bahasa Prancis juga beda gitu. Iya, feminin maskulin. Terus kemudian plural dan tunggal. Kita Sebetulnya juga lebih mudah untuk mudah. dipelajari untuk orang-orang Dari segi di luar. Nah, yang bikin bahasa kita itu sebenarnya adalah perbedaan antara ragam formal dan informal tadi. Bahasa kita itu sebenarnya adalah perbedaan antara ragam formal dan informal tadi. Bayangkan nih, ada orang asing belajar bahasa Indonesia, terus dia diajarkan menyapa teman. Selamat pagi teman. Apakah Anda berminat untuk minum kopi dengan saya? Apakah kita bisa menggunakan itu dalam percakapan sehari-hari, Ferguson? Tentu tidak. Tentu tidak, Rudolfo. Nggak bisa. Nah itu yang bikin masalah. Jadi ketika orang belajar bahasa Indonesia melalui jalur formal, dia kemudian akan ngomel-ngomel. Karena begitu dia pakai itu di masyarakat, orang akan ketawa. Oke. Sebaliknya, ketika dia diajarkan oleh teman-temannya, diajarinnya kata-kata jorok dulu dong pertama-tama kan pasti kan. Kayak saya ingat banget waktu saya belajar bahasa Sunda pertama kali, yang diajarin tuh kata-kata yang pokoknya kurang senonoh lah gitu. Di Sunda mah anj itu aja bisa. Betul ya, untuk masyarakat Malaysia, anak-anak muda Malaysia, kalau bisa jangan menggunakan anjrit. Nah itu sebenarnya asalnya dari kebahasa sangat kasar. Itu jadi koma dan titik kan katanya. Iya benar. Nah, ya itu yang bikin sulit kalau menurut saya itu. Karena dua ragam bahasa kita yang tidak bisa bercampur. Oke. Nah, sebetulnya gampang, tetapi kan mungkin pertentangannya agak lebih sulit gitu ya. Ya. Baik bahasa Malaysia menjadi bahasa ASEAN, Melayu ya dalam hal ini, baik Indonesia menjadi bahasa ASEAN, itu mungkin agak-agak. Tapi perjuangan menuju ke arah sana ada nggak? Ada. Indonesia itu menerapkan. Bakal goal nggak? Nah, itu yang saya nggak tahu. Jadi sebenarnya Indonesia itu menerapkan sebuah sistem yang disebut dengan perencanaan bahasa, language planning. Di dunia ini nggak banyak negara yang menerapkan itu. Yang saya tahu kalau negara maju itu Prancis dan Spanyol. Itu karena mereka kan banyak negara jajahannya ya. Tiap-tiap negara jajahan itu kan kemudian punya gaya sendiri-sendiri. Misalnya kayak Spanyol, yang di Spanyol sama yang Meksiko aja, itu beda kan. Nah akhirnya mereka bikin tuh akademi bahasa. Itu tujuannya membuat standarisasi bahasa Spanyol. Indonesia? Indonesia ada, namanya Badan Bahasa. Oke. Karena adanya perencanaan bahasa itu, kita punya sebuah politik bahasa yang cukup jelas peta jalannya. Oke, apa? Peta jalan itu kan ketahuan tuh 2025 ngapain, 30 apa, 45 apa. Salah satu yang saya ingat ya, 2045 itu rencananya bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Serius? Ya, 2045. Indonesia sekarang emas. kan Indonesia iya. emas. Bakal goal enggak? Kan peta jalan itu udah jelas tuh. Petanya begini nanti maka 2045 ini akan tercapai gitu. Itu sebenarnya tanyanya ke orang Kemendikbud Iya, ya. kan, udah kan lingkungannya teman-teman bahasa Kalau Indonesia. saya melihatnya gini, masalah kita itu pertama bahasa Indonesia itu masih muda. Ya kan nggak, sebelum Sumpah Pemuda nggak ada istilah bahasa Indonesia. Ya. Sebelumnya bahasa Melayu. Jadi kalau kita runut dari situ aja, bahasa yang namanya bahasa Indonesia itu baru belum sampai 100 tahun umurnya. Itu muda ya? Muda lah. Muda dibandingkan bahasa lain udah lama banget. Bahasa Inggris misalnya dari zamannya Shakespeare 1600-an udah lama banget. Makanya kamus bahasa Inggris itu entry-nya sampai 1 million 1 million entry. Sementara bahasa Indonesia sekarang baru 140.000 entry. Jadi masih banyak, masih sedikit sekali entry dalam kamus kosakata kita. Setiap bahasa itu punya waktu untuk membuat bahasanya itu menjadi ajak. Apalagi kita ini kan 718 bahasa daerah. Orang Sumatera kalau diminta menyebut peyem,
pusing loh. PUYUM. Cium beleut. Cium beleut. Itu pokoknya ribet. Itu daerah gua. Ya karena berbeda suku bangsa ini, kita sulit membuat penyeragaman masalah pelafalan. Nah, itu berpengaruh terhadap penulisan juga. Kayak misalnya sekarang orang ditanya yang benar itu esa apa esa? Yang benar itu esa sebenarnya, tapi udah berkembangnya esa. Yang benar itu peka atau PK? PK. Nah, susah. Kayak AC dong. Iya. PK itu apa ya? Ya saya jadi ingat itu singkatan, cuma saya lupa apa ya. Pokoknya singkatan tenaga PK. Iya. Oke. Itu yang membuat sulit karena keberagaman ada keberagaman lidah orang Indonesia susah membuat itu salah satu kesulitan membuat bahasa Indonesia itu menjadi standar. Oke, tapi banyak juga loh orang istilahnya orang negara lain yang belajar bahasa Indonesia. Contoh aku bahkan kenal sama orang Ukraina yang bahasa Indonesianya bagus banget gitu. Mereka orang Australia juga banyak yang belajar bahasa Indonesia. Banyak juga orang yang pengen belajar bahasa Indonesia sampai fasih gitu. Mungkin apa yang membuat mereka? Pertama kalau menurut saya itu efek dari perencanaan bahasa dan politik bahasa tadi. Karena adanya itu, Indonesia ini menciptakan yang disebut BIPA. Itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ujiannya namanya UKBI. Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Itu mirip TOEFL. Oh, oke. Nah, sebuah bahasa ketika mereka punya standar kompetensi, itu kan jadi punya tolok ukur kan. Orang nggak bisa bilang, sekarang orang bisa bilang, saya bisa bahasa Sunda. Oke. Bisa bahasa Sunda. Terus, dari mana buktinya? Iya, buktinya apa gitu. Nah, ketika orang saya bisa bahasa Inggris. Oke, TOEFL-mu berapa? Itu kan ditanya kan. Ini loh nilainya segini. UKBI juga sama seperti itu. Dan ketika menciptakan sistem skor seperti itu kan berarti mau tidak mau harus merancang bagaimana caranya orang bisa mencapai seperti itu kan. Jadi secara pengajaran bahasa Indonesia itu modalnya udah kuat. Udah kuat ya. Oke. Karena modal tersebut kan kalau kita mau bahasa Inggris, kita cari tuh buku tata bahasa Inggris kan, udah ada. Terus teratur, enak kita pelajarinya kan. Belajar bahasa Korea, ada bukunya. Nah, kita belajar teratur. Belajar bahasa Melayu coba cari deh. Buku belajar bahasa Melayu. Bahasa Indonesia mah ada. Banyak. Karena itu tadi program BIPA itu. Oh, oke. Jadi secara sistem meskipun bahasa Indonesia masih muda, tapi kita itu sudah berusaha untuk mencapai target tadi. Tadi kan ini nanya bakal berhasil atau enggak. Upayanya ada, berhasil atau tidaknya wallahu alam. Mudah-mudahan berhasil ya. Kan, tapi berhasil atau tidak juga kan tergantung masyarakatnya ya. Sekarang balik lagi nih di Jakarta atau di Bandung gitu. Masuklah ke restoran Korea. Buka menu di situ, bahasanya bahasa Korea dengan keterangan bahasa Inggris. Padahal itu di tanah air. Sebenarnya nggak boleh loh itu. Harusnya nggak boleh. Kan ada, kita tuh punya Undang-Undang 24 tahun 2009. Nah itu, tapi ngaku deh, udah bener nggak itu? Nggak cuman Korea aja. Terus ada restoran Vietnam, restoran Jepang. Bahasanya tulisannya misalnya menunya bahasa Jepang, keterangannya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang mana? Emang semua orang itu bikin saya panas aja sih. Penyebab dasarnya sih sebenarnya kebanggaan. Kita nggak ngerasa bangga terhadap bahasa kita sendiri. Harusnya ada kewajiban itu kan? Harusnya ada. Misalnya kalau dia tidak mencantumkan itu di buku menu, maka harus diapain gitu. Iya, ada sanksinya harusnya. Itu. Jadi Undang-Undang 24 tahun 2009 itu adalah pertama kalinya pasal 33 yang bahasa negara adalah bahasa Indonesia diturunkan menjadi bentuk undang-undang. Bayangkan tuh, dari Undang-Undang Dasar 45 udah bertahun-tahun, baru 2009 tuh terbit. Dan salahnya di situ nggak ada sanksi. Padahal kalau undang-undang tipikor misalnya, itu kan selalu ada bagian sanksi kan. Untuk undang-undang bahasa ini nggak ada tuh sanksi. Harus nggak? Kalau menurut saya sih harusnya ada ya. Sok atuh bikin usul. Nggak bisa tuh. Ya gemes gitu loh. Gemes ya. Misalnya cuka idako tuh. Baby octopus, terus bahasa Indonesia naon gitu. Kadang-kadang males mikir sih. Kayak sekarang misalnya ditanya ya, karedok. Karedok bahasa Inggrisnya apa coba? Mixed vegetable. Sundanese salad.
banyak macam-macam sudah nih salah tuh. Mix vegetables with Ada bumbu kacang ya, misalnya. tapi gado-gado juga pakai bumbu kacang. Oh. Tapi orang Indonesia bisa membedakan karedok, gado-gado, lontong sayur, lotek, Ketoprak bisa loh. beda-beda, iya kan? loh. Jadi memang kadang-kadang kata-kata budaya itu sulit untuk diterjemahkan. Nah, terus sekarang nih kalau lihat nih udah di mall gitu misalnya, anak-anak kecil orang Indonesia ngomongnya bahasa Inggris loh, bukan bahasa Indonesia loh. Kemungkinan Which is langsung masuk jakselnya. Sebenarnya bagus juga, tapi juga alangkah baiknya bahasa Indonesia juga. Gimana ya? Aku juga bingung tuh. Oke. Gimana tuh? Jadi dulu itu waktu pertama kali belajar bahasa Indonesia saya menganut garis keras. Kalau pokoknya ngomongnya harus bahasa Indonesia terus. Kalau ada yang nyampur-nyampur itu saya akan ngomelin. Serius? Iya. Kan gitu kan, orang kalau baru belajar sesuatu kan biasanya fanatik tuh. Baru belajar agama pertama kali fanatik banget. Tapi makin dalam makin bisa menerima dan toleran. Waktu saya belajar bahasa lagi pertama tahun 2006 itu juga sama. Tapi lama-lama kemudian saya berusaha untuk memaklumi dalam artian tahu dulu penyebabnya apa, baru kemudian berusaha mencari solusinya. Kalau dilihat yang menjadi masalah adalah semakin banyaknya sekolah internasional. Itu satu. Kemudian kedua, pengaruh media-media semakin besar. Sekarang kan film-film anak itu banyak yang menggunakan bahasa Inggris kan? Iya, TV kabel juga udah banyak banget. Kalau di Eropa, contoh ya, Eropa itu ada sulih suara. Jadi terutama film-film anak itu disulih suarakan. Masuk Jerman, disulih suarakan pakai bahasa Jerman. Tapi emosinya nggak dapat pasti. Belum tentu loh. Saya pernah waktu itu dengar, tapi ya memang itu bergantung kan kepada. Ada tuh di TV kabel juga yang bahasa Inggris didubbing jadi bahasa Indonesia, nggak dapet tuh emosinya. SpongeBob. Iya. Keren banget loh itu alih bahasanya, Gitu sulih suaranya. Okay, jadi memang tergantung pada niat dari ininya yang melakukan sulih suara. Terlepas dari kualitasnya ya. Cuma dengan cara itu negara-negara Eropa itu berhasil mempertahankan kebanggaan terhadap bahasa ibunya. Kuncinya adalah kebanggaan. Betul. Oke. Karena yang seperti saya sebutkan tadi bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya sesuatu yang perlu kita banggakan. Itu yang menyebabkan 270 juta orang dari 718 bahasa itu bisa bersatu. Nah, tapi anak-anak muda lebih suka lebih keren gitu kalau bahasa Inggris gitu, mereka berbahasa. Ya, ini kan masalah prestise ya. Artinya mau nggak mau ini suatu hal yang nggak bisa ditampik. Yang bisa dilakukan mau tidak mau itu adalah bentuk intervensi. Jadi ketika popularitas kayak misalnya gini lah, negara itu kan kalau misalnya produk dalam negerinya ketinggalan dari produk impor, dia akan melakukan proteksi, betul kan? Itu kebijakan yang dilakukan negara. Demikian juga untuk bahasa menurut saya. Itu harus ada. Jadi contoh nih ya, misalnya sekarang ini kan yang dilakukan itu ada untuk bahasa daerah ini ada kewajiban untuk mengajarkan bahasa daerah di sekolah-sekolah misalnya. Itu mah udah berlaku. Ya, sulit di Indonesia itu kan paling tidak kita itu punya 3 bahasa. Makanya punya badan bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan daerah, kuasai bahasa asing. Bagus kan kalau bisa kayak gitu. Tugas buat anak-anak masa depan itu berat ya. Iya. Kalau generasi dulu mungkin cuma perlu bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggris pasif. Habis itu pelan-pelan dia mulai belajar bahasa Inggris. Mengaktifkan bahasa Inggris. Habis itu kelupaan tuh bahasa daerah. Iya. Iya kan? Iya. Nah, yang Teh ini bilang tadi bahwa di yang kita ngobrol-ngobrol sebelum acara tadi di beberapa tempat di Bandung. Iya, di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu orang tua ngajak anak-anaknya bahasa Indonesia. Itu juga menjadi kegelisahan para budayawan dari daerah. Jadi siklus itu pasti akan selalu terjadi bahwa bahasa daerah lebih inferior dari bahasa nasional, bahasa nasional lebih inferior dari bahasa internasional. Yang perlu dilakukan ketika seperti itu ada intervensi. Jadi misalnya memaksa. Itu kan yang dilakukan di Undang-Undang 4 tahun 2009. Kita dipaksa bahwa semua orang ketika di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan kepala negara. Demikian ulasan dari Ivan Lanin, seorang pakar bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berpidato di luar negeri di acara internasional, dia harus pakai bahasa Indonesia loh.
Kalaupun mau ya dicampur, maksudnya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Sekarang gimana supaya anak-anak muda bangga berbahasa Indonesia, bukan bangga berbahasa asing? Nah,